Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya para nabi dan rasul, juga atas keluarganya dan para sahabatnya, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Baik anak-anakku, bertemu lagi dengan saya, Bapak Cecep Ridwan, channel yang membahas seputar materi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan salah satu judul materi, yaitu Inspirasi Al-Quran, mengenai melestarikan alam, menjaga lingkungan. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, maka izinkan terlebih dahulu Bapak untuk berpantun. Nanti pantun ini perlu kalian renungkan pesannya. Baik, pergi wisata naik kereta sampai tujuan menjelang malam. Coba jelaskan kepada kita mengapa Allah ciptakan alam. Pantun yang kedua, memandangi langit berhiaskan awan, awan laksana kapas yang berterbangan. Tahukah kalian, wahai kawan-kawan, mengapa agama peduli terhadap lingkungan? Tahukah kalian bahwa salah satu masalah lingkungan adalah sampah plastik? Mengapa demikian? Karena yang pertama, sampah plastik itu berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup. Kedua, menyebabkan kanker, stroke, dan gangguan pernapasan. Ketiga, mengancam biota laut dan mencemari tanah serta udara. Oleh karena itu, kita perlu meniru gerakan seperti gerakan bye-bye plastic bag, atau gerakan melawan penggunaan plastik sekali pakai. Gerakan ini digagas oleh Melati dan Isabel Widzen, sehingga menjadikan Bali sebagai pulau pertama yang melarang penggunaan plastik sekali pakai pada tahun 2019. Mengapa persoalan lingkungan yang termasuk sangat harus kita perhatikan adalah sampah plastik? Karena sampah plastik itu berpotensi terbelah menjadi partikel-partikel kecil, sehingga berbahaya jika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia. Dampak yang ditimbulkan pada manusia antara lain bisa menyebabkan kanker, stroke, dan gangguan pernapasan. Sampah plastik juga dapat mengancam biota laut. Selain bisa melukai, sampah plastik juga dapat termakan oleh binatang laut yang dapat menyebabkan kematian. Sampah plastik juga berpotensi mencemari tanah dalam jangka waktu yang sangat lama. Butuh ribuan tahun agar sampah plastik bisa terurai. Sedangkan jika dibakar, sampah plastik bisa menghasilkan emisi karbon yang mengotori udara. Dalam jangka panjang, polusi udara dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sementara
Pemanasan global dapat memicu terjadinya cuaca yang ekstrim, bencana alam, maupun berbagai gangguan kesehatan. Nah, di tengah kegelisahan tentang sampah plastik ini, muncullah gerakan-gerakan untuk menggunakan plastik sekali pakai. Salah satunya digagas dan dikembangkan oleh sepasang remaja kakak beradik dari Bali yang bernama Melati dan Isabel Widson. Mereka mendirikan gerakan Bye-Bye Plastic Bag di Bali. Gerakan ini mengampanyekan melalui media sosial. 6 tahun setelah kampanye dan memperjuangkan misi mereka, pada tahun 2019, akhirnya Gubernur Bali menyatakan bahwa Bali telah menjadi pulau yang melarang pemakaian plastik sekali pakai. Bagaimana? Sungguh inspiratif, bukan? Nah, gerakan ini perlu kita tiru dan kita terapkan di lingkungan kita masing-masing. Nah, selanjutnya, mari kita perhatikan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke, selanjutnya kita akan belajar memahami kandungan ayat. Poin pertama, mensyukuri nikmat dengan melestarikan alam. Dalam surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 41, fenomena polusi udara, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, termasuk wabah penyakit seperti COVID-19, ini disebut al-fasad. Al-fasad itu artinya kerusakan. Nah, kerusakan yang dimaksudkan pada ayat ini memiliki dua makna, yaitu kerusakan alam dan kerusakan sosial. Ayat ini juga menjelaskan bahwa semua kerusakan itu terjadi karena perilaku manusia, dan sebagian akibat buruknya dirasakan secara langsung oleh manusia. Dengan merasakan sebagian dampak buruk itu, manusia diharapkan dapat menyadari perbuatannya serta mampu memperbaiki diri dan tidak mengulanginya kembali. Salah satu cara agar muncul kesadaran tersebut adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta segala isinya sebagai nikmat yang diberikan kepada manusia. Dengan memahami bahwa semua yang ada di alam ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan terdorong untuk mensyukurinya, yakni dengan cara menjaga dan melestarikannya sesuai dengan tujuan penciptaannya. Sekarang kita lanjut ke ayat yang kedua, yaitu firman Allah dalam Quran Surah Ibrahim ayat 32.
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bih wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Baik. Isi kandungan daripada Quran Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, dan menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman sebagai rezeki bagi manusia. Lautan dan sungai juga merupakan ciptaan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk kelangsungan hidup umat manusia. Pada ayat ini juga dijelaskan bahwa manusia pun bisa memanfaatkan alam sebagai sarana transportasi untuk mendistribusikan makanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini, manusia bisa menggunakan kapal yang dapat mengarungi sungai dan lautan sebagai sarana transportasi sekaligus sebagai jalur distribusi makanan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya, yaitu Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13. Litastawu ala zuhurihi thumma tazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Artinya, agar kamu dapat duduk di atas punggungnya. Kemudian jika kamu sudah duduk di atas punggungnya, kamu akan mengingat nikmat Tuhanmu dan mengucapkan Maha Suci Zat yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Nah, ini Quran Surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat 13. Menjelaskan bahwa hewan adalah ciptaan Allah yang bisa dimanfaatkan manusia sebagai sumber makanan dan alat transportasi untuk mendistribusikan sumber daya melalui jalur darat. Hubungan antara Quran Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 32 dan Quran Surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat 13 menunjukkan bahwa Allah menciptakan alam sebagai rezeki bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama makanan. Manusia diizinkan untuk memanfaatkan alam, tetapi harus bertindak bertanggung jawab dan tidak eksploitatif, sebagai ungkapan syukur dan untuk menjaga kelestarian alam. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai pelajar muslim dalam melestarikan alam? Nah, pelajar muslim harus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan alam.
serta menghindari perilaku yang berdampak negatif bagi alam. Partisipasi ini bisa dilakukan secara pribadi, seperti menghindari menggunakan sampah plastik sekali pakai atau membuang sampah pada tempatnya. Bisa juga dilakukan secara berkelompok, misalnya mengampanyekan gerakan mencintai alam dan menyelamatkan alam dari kerusakan. Nah, itulah seputar materi tentang melestarikan alam, menjaga lingkungan. Tentu materi yang singkat ini perlu kita eksplorasi dan kita perdalam lebih lanjut lagi nanti di kelas. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.